Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa laksanakan kewajiban sholat subuh, sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, dan kemudian siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang giliran fikih, ringkasan fikih dari kitab Fikih Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menginjak pada bab tentang sujud sahwi. Yang tersisa dari sujud sahwi banyak perkara-perkara baru atau perkara-perkara yang timbul kemudian yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Misalnya sujud sahwi, orang terlupa kalau sholatnya itu kurang. Biasanya sholat karena sendirian. Kalau sholat berjamaah pasti diingatkan. Kalau makmumnya lupa pasti diingatkan. Nah, kalau sholat sendirian misalnya terlupa lama sekali, kemudian kalau dia ingat bisa segera yang kurang ditambah, kemudian sujud sahwi. Nah, ada perkara sesuai dengan pertanyaan jamaah, kalau dalam rangka belum mengulang, belum sujud sahwi yang tertinggal itu, kemudian wudu kita batal misalnya baru sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, setelah 1 jam misalnya dia ingat, tadi saya sholat kayaknya kurang, dia hendak mengulang, hendak menambahkan yang tadi kurang ditambah kemudian sujud sahwi. Nah, bila sudah batal wudunya, apakah diulang seluruhnya atau ditambah, cukup ditambah? Nah, itu perkara barangkali belum ditemukan, atau paling tidak saya tidak menemukan, tidak mendapatkannya. Wallahu alam. Nanti kalau jamaah sudah ada yang mengetahui dari pendapat-pendapat para guru kita, para masyayikh, silakan disampaikan. Baik, sekarang perkara setelah sujud sahwi, sedikit masalah sujud tilawah. Sujud tilawah kita sudah mengetahui
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena ada ayat yang kita baca atau orang lain membacanya. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana syariat hukum sujud tilawah? Sujud tilawah disyariatkan saat membaca atau mendengar ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-suratu fiha as-sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an ijabhatihi. Artinya Nabi SAW pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada sujud, ada ayat sajadah. Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Faqad qara'a Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Falam yasjud fiha. Hukumnya sunnah berarti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Zaid membaca surat An-Najm. An-Najm ada sujud tilawahnya, ada ayat sajadahnya di ayat akhir. Kemudian membaca di hadapan Nabi Zaid, namun beliau tidak sujud tilawah padanya. Ini menandakan sujud tilawah itu sunnah. Sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca dan pendengar. Yang pembaca boleh sujud, boleh tidak. Yang mendengar hanya disunahkan kalau yang membaca orang lain mendengar, yang mendengar itu melihat pembacanya sujud. Misalnya si A membaca ayat tilawah, ayat sajadah, kemudian dia sujud. Yang mendengar bacaan dia disunahkan sujud. Sunnah hukumnya ya. Kalau yang membaca tidak sujud, maka tidak sujud yang mendengar juga. Seperti tadi Nabi tidak sujud karena Zaid bin Sabit membaca ayat sajadah, tidak sujud. Hukumnya sunnah. Jadi dalam keterangan dua hadis ini, Nabi membaca surah ayat sajadah, maka Nabi sujud, maka semua sahabat yang mendengar sujud. Maka kita mendengar itu ketika yang membaca sujud, maka kita juga disunahkan sujud. Tapi membaca ayat sajadah dalam sholat misalnya, ketika imamnya baca ayat sajadah dan dia sujud, pasti makmumnya harus sujud. Jadi mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sujud, maka makmumnya jadi sujud
wajib. Tidak boleh imamnya sujud tilawah, ya, dia tetap berdiri, nggak boleh. Maka dalam ketentuannya, ketika imam membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, makmumnya harus sujud. Tidak boleh dia tetap berdiri. Juga tidak boleh ketika imam baca ayat sajadah, imamnya tidak sujud, makmumnya juga tidak boleh sujud. Nah, di masjid kita dulu ada, di sini di masjid kita, imamnya baca ayat sajadah, imamnya tidak sujud, dia sujud sendirian. Ada dulu. Imamnya tidak sujud tilawah, tapi dia sujud sendirian. Itu menyalahi sunnah, ya. Jadi yang mendengar, apakah mendengar dalam sholat, apakah di luar sholat, kalau mau sujud syaratnya yang baca itu sujud. Tidak boleh kita tidak membaca, hanya mendengar ayat sajadah, kita sujud sendirian, padahal yang membacanya itu tidak sujud di dalam sholat atau di luar sholat. Begitu ketentuannya. Karena hadis tadi, fayasjudu Rasulullah wa nasjudu ma'ah. Beliau bersujud, kami pun ikut bersujud. Dari yang menetapkan disyariatkan sujud itu adalah dalam sholat adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu, al-atma faqara'a idza sama'un syaqqat fasajada faqultu lahu ma hadhi qala sajadtu biha khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahum. Artinya, aku sholat isya bersama Abu Hurairah. Ini setelah Nabi tidak ada. Aku sholat isya bersama Abu Hurairah. Kata Abu Rafi'. Lalu dia membaca surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu ada ayat sajadah. Lalu dia bersujud tilawah. Aku bertanya, apa ini? Maka Abu Hurairah menjawab, aku bersujud tilawah karena membacanya di belakang Rasulullah SAW. Aku bersujud tilawah karena membacanya di belakang Rasulullah SAW. Maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku wafat menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, ya, bila pembaca sendiri sujud dalam membaca ayat sajadah, kalau di dalam sholat maka makmumnya wajib harus sujud mengikuti imam. Kalau pembacanya tidak sujud di dalam bacaan ayat sajadah di luar sholat, maka pendengarnya juga tidak sujud. Ya, karena dalam hal ini pendengar mengikuti pembaca berdasarkan hadis Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit membaca surat An-Najm tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Baik, keutamaan sujud tilawah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
diterangkan bahwa keutamaan sujud tilawah. Idza qara'a ibnu Adam as-sajada fasajada i'tazala syaitan yabki yaqul ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah umirtu bisujud fabaitu faliyan nar. Artinya, bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan menjauhkan diri sambil menangis. Ya. Setan menjauhkan diri sambil menangis, seraya berkata, celakalah aku. Manusia diperintahkan untuk sujud, lalu dia bersujud, maka baginya surga. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, namun aku menolaknya, maka bagiku neraka. Jadi keutamanya itu adalah bisa membuat setan menangis. Dan keutamanya setiap diperintah sujud, maka kita sujud. Ini keutamanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Muslim. Nah, bagaimana tata cara sujud tilawah? Cara sujud tilawah yaitu setiap mendengar kalau lagi sholat, kalau sedang sholat, baca ayat sajadah, maka kita sujud. Kalau kita sendirian atau kalau bersama imam, kita ikuti imam. Caranya, ketika lagi baca berdiri pasti sujud, segera sujud ketika membaca ayat itu yang ada tandanya di Al-Quran itu, ayat sajadah, maka sujud dengan bertakbir. Ya. Bersujud satu kali, takbir saat sujud. Dan supaya mengucapkan, ada 3 cara sujud tilawah. Ketika sujud itu ucapkanlah subhana rabbiyal a'la. Cara pertama. Cara kedua atau bacaan yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang ketiga, yang paling sering ini, sujud tilawah dengan bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ini yang paling sering kita baca. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Kemudian bangkit, habis sujud bangkit, baik dalam sholat atau tidak sholat atau di luar sholat, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Jadi sujud mau sujudnya takbir, bangkitnya takbir lagi. Sementara ada pendapat takbirnya hanya ketika mau sujud, ketika bangkit tidak takbir. Itu pendapat yang lain. Tapi menurut suara yang lain, sujud
turun dan bangkit ada sujud, mengambil dalil bahwa itu perpindahan gerak. Ada 15 tempat di Al-Quran ayat-ayat yang mesti disunahkan bersujud. 15 tempat itu kita sudah hafal semuanya. Saya pikir tidak perlu kita bacakan. Jadi jelas ya, sujud tilawah atau ayat sajadah ada 15. Tata caranya seperti yang kita terangkan barusan. Kemudian yang terakhir, sujud syukur. Kalau sujud tilawah tadi mesti menghadap kiblat. Kalau kita sedang baca Quran di posisi tidak menghadap kiblat, maka sujud tilawahnya harus menghadap kiblat. Misalnya kita membaca Quran kadang-kadang ngadap sana, maka ketika sujud kita menghadap kiblat. Nah, sujud syukur ini tidak diharuskan menghadap kiblat. Sujud syukur itu apa? Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah atau mendapat kabar gembira, supaya bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat nikmat atau berita gembira atau berita yang menggembirakan atau terhindar dari musibah, maka disunahkan kita sujud syukur. Tidak disyariatkan harus menghadap kiblat, tapi lebih utama menghadap kiblat. Seperti yang kita sering saksikan, kalau pemain bola habis ngegolin ya sujud syukur gitu. Tidak harus menghadap kiblat, tapi lebih utama menghadap kiblat. Dalilnya adalah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Barkah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarruhu bihi kharra sajidan syukran lillah. Syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwa Nabi SAW bila mendapatkan suatu perkara yang membahagiakannya atau diberi kabar gembira, maka beliau menyungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud syukur itu tidak mesti berwudu, karena dapat kabar gembira segera. Kalau sujud tilawah gimana? Sujud tilawah udah pastilah wudu kalau lagi sholat. Kalau baca Quran di luar sholat, memang baca Quran kan lebih utama berwudu. Berwudu. Kalau sujud syukur spontanitas, dapat kabar gembira, sujud syukur. Boleh nggak orang dapat gembira, misalnya dapat kabar gembira nih, anaknya sedang ujian, terus anaknya kabar gembira, Bapak saya lulus ujiannya, boleh nggak sujud syukurnya
ditunda. Sujud syukurnya itu ntar dulu deh, lagi di jalan atau lagi enggak di tempat. Nah, Rasulullah SAW menjawabnya spontan. Dapat kabar gembira, segera bersujud. Maka tidak disyariatkan mesti berwudu. Ya. Maka sujud syukur hukumnya tidak mesti berwudu. Nah, cara bacanya apa sujud syukur itu? Bacaannya sama dengan sujud tilawah. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh. Atau yang ketiga, sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa samahu bi saribi qali wa quwwati, boleh. Ya, sujud syukur bacaannya boleh. Tata caranya gimana? Bersujud dengan bertakbir menjelang sujud, kemudian angkat sujud, bacaannya seperti tadi, kemudian angkat selesai, takbir lagi, Allahu Akbar. Karena sujud syukur itu spontanitas, orang tidak selalu dalam keadaan berwudu, maka tidak disunahkan mesti berwudu, kecuali orang yang sedang beribadah seperti baca Quran, maka memungkinkan orang itu dalam keadaan berwudu. Kalau dalam keadaan dapat kabar, orang bisa tidak berwudu dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sujud syukur benar. Sujud syukur tidak mesti menghadap kiblat. Sujud syukur tidak mesti menghadap kiblat. Nah, tidak menghadap kiblat itu bentuknya karena spontanitas. Ya. Dalam sujud syukur tidak disyariatkan mesti menghadap kiblat, namun menghadap kiblat lebih utama. Ya, apa tadi itu? Oh, sujudnya panjang, terserah bacaan apa. Nggak boleh baca Quran di dalam sujud, nggak boleh. Ya, baik, kita tinggalkan, sudahi perkara sujud ini, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sekarang kita masuk pada sholat jamaah. Nah, ini dia. Kita sholat jamaah kan, ke masjid karena sholat jamaah. Materi ini mudah-mudahan memperbaiki sholat kita, karena beberapa masih banyak yang keliru. Sementara yang ke masjid memang tidak semuanya orang yang sudah bertaklim, mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kita sholat bisa lebih mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah kita.
Iya. Iya, ada yang bertanya. Sujud tadi, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ada yang bertanya enggak? Tadi di waktu tilawah, tapi dia melakukan sujud tilawah sendiri. Kalau sampai tertinggal bacaan imam, ketinggalan. Misalnya imam baca ya, apalagi ayat tilawahnya terakhir, ayat yang terakhir seperti Iqra kan di ayat terakhir tuh. An-Najm juga ayat terakhir. Ketika dibaca itu dia sujud, imamnya nggak sujud, maka dia ketinggalan rukunya. Nah, orang yang ketinggalan rukunya oleh imam, ketinggalan imam, maka dia dikiaskan. Kalau mendahului imam itu jadi keledai, jadi keledai karena Nabi sama. Orang mendahului atau mendahului atau mengakhirkan gerakannya daripada imam itu mendapat celaan dari Nabi SAW. Sholatnya sah, tetapi di dalam sholatnya itu ada cacatnya. Tidak menjadi batal sholat dia, tidak. Tapi dapat celaan oleh Rasulullah SAW. Seperti orang yang membelakangi, mengakhirkan gerakannya bersama imam, sama dengan orang yang mendahuluinya. Yaitu sama, gerakannya pasti ketinggalan. Kita ruku, dia kunut. Lebih parah, karena sekarang gini. Kalau sholat berjamaah, ingat, bacaan kita ditanggung oleh imam. Jangankan bacaan yang lain, yang hukumnya sunat itu. Surat Al-Fatihah saja dijamin oleh imam. Maka tidak boleh mendahului imam dalam gerakannya. Dan tidak boleh juga mengakhirkan terlalu lama. Karena ada tuh orang tuh dalam sholat, misalnya dia mengejar bacaannya. Tuntaskan dulu bacaan dia dituntaskan dulu, padahal imam sudah ruku misalnya. Nah itu perkara itu. Sujud lama menuntaskan bacaan dia yang dia pikir itu bagus, sehingga imam sudah bangun Allahu Akbar, dia masih saja sujud. Itu tercela. Salatnya tetap sah tapi tidak berjamaah dengan baik. Tercela itu. Maka sholat berjamaah kita mesti memahami, karena ada aturan-aturannya. Kalau seseorang sholat sendiri lain perkara, dia boleh panjangin, boleh lamain. Tapi kalau bersama imam ada aturannya. Ya, komando imam itu perlu diikuti. Alangkah baiknya kalau makmumnya itu serempak, sujud serempak, bangun dari sujud serempak. Nah itu nanti kita bahas. Ada. Iya, salat berjamaah. Kalau sesudah salam di sujud sawi, biasanya orang yang lupa rokaatnya, lupa kan udah salam duluan tuh. Kemudian beberapa kemudian dia ingat, maka ingatnya nambah jumlahnya, kemudian nambah, misalnya tadi 3 rakaat. Ketika ada yang mengingatkan misalnya, sholat baru 3 rakaat, nambah 1, jadi digenapkan dengan sujud sahwi. Nah itu yang sebelum salam, sesudah salam. Kebanyakan yang terlupa, kalau masih ingat
lupanya di dalam sholat, misalnya sholat berjamaah diingatkan oleh makmum, misalnya rakaatnya lupa, terus saja sholat, misalnya subhanallah, ketika sholat baru 3 rakaat, kemudian makmumnya mengingatkan imamnya, kemudian imamnya berdiri lagi. Nah itu kan belum tahiyat, belum salam. Maka sujud sahwi ketika di akhir baru salam. Begitu. Karena sujud sahwi itu terjadi karena orang lupa. Nah lupanya itu apakah lupa sesudah salam? Misalnya sholat baru 3 rakaat, sudah salam dia. 1 jam kemudian ingat, loh baru 3 tuh. Dia sholat lagi 1 rakaat. Nah tadi sudah salam, baca tahiyat lagi, baru salam lagi. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Iya, baca tahiyat lagi. Karena yang tadi tahiyat yang tadi enggak dihitung, dianggap belum tahiyat wajib. Karena belum berakhir kan sholatnya, masih kurang. Sholatnya 3 rakaat, salam dia. Kemudian dia main, tiba-tiba ingat, maka dia tambah 1 rakaat. Nah 1 rakaat itu ditutup dengan tahiyat dan tahiyat, belum salam, kemudian sujud sahwi, kemudian akhirnya salam. Salam 2. Iya, keadaannya. Tapi kan tadi kan 3 rakaat dia sholat, udah salam. Kemudian dia ingat tambah 1 rakaat. Nah, otomatis dia baca tasyahud lagi, salam lagi. Salam terakhir. Enggak. Sujud sahwinya sebelum salam. Salam dulu baru sujud sahwi. Sujud sahwi baru salam dulu, salam dulu baru sujud sahwi. Kalau salam dulu baru sujud sahwi itu perkara yang dia sudah mendapatkan kesalahannya di mana. Misalnya gini, orang misalnya sholatnya 3 rakaat, kemudian dia ingat di dalam sholat, nah ketika dia mau sujud sahwi, mestinya sujud sahwinya sebelum salam. Keterangan yang memang ada orang sujud sahwi saja, sudah salam sujud sahwi saja, tetapi itu tidak umum. Nah ini ada keterangan yang kemarin, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam dan boleh juga dilakukan sesudah salam. Jadi ada pilihan, misalnya begini, seseorang boleh memasukkan sujud sahwinya sebelum salam, boleh juga sesudah salam. Maksudnya di salam kemudian sujud sahwi, sudah selesai. Ada pilihan. Enggak ada keterangan bahwa kalau sebelum salam
hanya lupa karena persoalan ini, terus kalau sesudah salam lupa persoalan ini. Maksudnya sujud sahwi itu pilihan, apakah kita lakukan sebelum salam atau sesudah salam. Begitu keterangannya, Allah a'lam bishawab. Boleh-boleh saja. Memang ada yang sebelum salam atau sesudah salam juga ada. Allah a'lam bishawab. Berlaku. Bukan berarti kalau sholat sunat kalau kita sudah sholat sunat, kita keliru misalnya, keliru atau kurang rukunnya atau kurang rokaatnya, kita abaikan, ini sholat sunat ini nggak apa-apa deh, loh nggak dinilai sholatnya itu, kita boleh, iya. Ya, jadi orang boleh sujud sahwi sesudah salam atau sebelum salam. Tidak ada rinciannya. Yang ini kalau ingat lupanya ini sujudnya sebelum salam, kalau lupa ini sujudnya sesudah salam. Tidak ada keterangan. Lupa di atas kelupaan gitu. Lupa di atas kelupaan. Iya. Apa? Kita lagi wudhu, kita mau masuk, imam sudah ruku, ada ngapain? Pertanyaannya gimana? Boleh. Ada sahabat yang melakukan itu. Bahkan dia takbir dari depan pintu. Rasulullah sudah ruku ya. Untuk mendapatkan rakaat bersama Rasulullah, dia kalau jalan sampai di shop, perkiraan dia ketinggalan, Rasulullah bangkit dari ruku, maka dia sujud takbiratul ihram di depan pintu, terus dalam keadaan beruku bersama dia, ruku bis takbir dia ruku supaya ruku bersama Rasulullah. Nah, dalam keadaan ruku itu dia berjalan, bisa kan? Nah, itu namanya sahabat Abu Bakrah. Dia sujud di depan pintu Allah, karena Rasulullah sedang sujud. Kalau dia paranin sampai ke tempat sujud, pasti Rasulullah bangkit. Nah, maka dia sujud takbir di depan pintu, Allah Akbar, terus ruku. Dari dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shop. Ada, boleh. Tapi orang sekarang di sini ada yang melakukan. Baru ikut ruku. Dan kalau tidak, takutnya nggak keburu. Karena ruku itu berdasarkan pendapat para imam, batas akhir seseorang mendapatkan rakaat bersama imam. Ya. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, nggak dapat rakaat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.